Dan kita akan sama-sama mengupdate dan untuk itu kita terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat pagi Belinda, jadi sampai dengan saat ini sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi dan berapa jenazah yang belum teridentifikasi totalnya? Jason, Valen, dan pemirsa, selamat pagi. Betul sekali, hingga hari ke-8 ini kemarin malam tim DVI sudah berhasil mengidentifikasi ada 7 jenazah dan ke-7 jenazah ini sudah diserahkan kepada seluruh anggota keluarga untuk dipulasarakan. Kemudian kalau dari keterangan yang kami dapatkan dari Kabidokes Polda Jawa Timur bahwa 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi ini berasal dari 8 kantong jenazah Bidokes Polda Jawa Timur. Sementara itu kalau tadi ditanya secara keseluruhan berarti sejak hari pertama proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI sudah ada 17 korban atau jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi dan keseluruh korban ini sudah diserahkan kepada anggota keluarga. Sementara itu data yang kami update terakhir di hari ini, Jason dan juga Valen, tadi pagi kami bertanya pada salah satu petugas di Rumah Sakit Bayangkara bahwa per tadi malam sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, Rumah Sakit Bayangkara ini menerima 62 kantong jenazah beserta body part dan kalau kita hitung dari 62 kantong jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi awal ada 5, kemudian tadi malam ada 8 kantong jenazah, ini artinya masih ada 49 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi hingga hari ini. Dan setiap harinya yang dilakukan oleh tim Bidokes Polda Jawa Timur ini masih sama, mereka akan terus mengambil data postmortem dari korban, kemudian akan dicocokkan dengan data antemortem dari anggota keluarga yang sudah diambil dan sudah diserahkan ke Pusdokes Mabes Polri pada hari Sabtu pagi, dan secara berkala data dari seluruh jenazah atau kantong jenazah yang diterima oleh Bidokes Polda Jawa Timur setiap harinya di sore hari ini akan diserahkan atau diterbangkan ke Pusdokes Mabes Polri untuk dilakukan pencocokan data DNA. Jadi memang kalau untuk proses identifikasi hingga hari ini masih dengan cara atau sistem yang sama, yang kami dapatkan informasinya bahwa identifikasi ini dilakukan dengan 2 langkah atau 2 cara. Di Rumah Sakit Bayangkara melakukan proses identifikasi dengan data primer dan juga data sekunder. Kemudian data atau cara yang kedua proses identifikasi ini dilakukan dengan pencocokan DNA antara keluarga atau orang tua wali santri dengan data postmortem seluruh jenazah yang sudah dikirimkan. Dan juga nantinya untuk data primer sekunder ini diantaranya ada struktur gigi, kemudian juga rekam medis, ada juga ciri-ciri fisik khusus dari para korban yang sudah diberikan oleh anggota keluarga. Ini juga menjadi data-data dalam proses identifikasi seluruh korban yang saat ini masih dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Tidak hanya itu, tadi malam kami juga mendapatkan konfirmasi, informasi yang kami dapatkan dari Humas Polda Jawa Timur menyebutkan tidak hanya proses identifikasi yang masih terus dilanjutkan di Rumah Sakit Bayangkara, namun juga ada proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Polda Jawa Timur terhadap insiden ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Buduran Sidoarjo, di mana hari ini tadi kami mendapatkan informasi dari Ponpes bahwa tim evakuasi, seluruh tim SAR gabungan sudah mengakhiri proses evakuasi di hari ke-9 pada pukul 6 pagi tadi. Ini artinya kalau berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur bahwa proses penyelidikan akan dimulai sejak proses evakuasi dihentikan, harapannya hari ini kami akan mendapatkan keterangan resmi bahwa penyelidikan akan terus dilakukan terhadap insiden yang menelan korban ratusan ini ya. Kalau secara keseluruhan data yang kami terima bahwa setidaknya ada 66 orang meninggal dunia dengan 7 body part, sementara untuk korban selamat ada 104. Secara keseluruhan ini artinya ada 170 orang menjadi korban dengan 7 body part. Namun kami masih terus mengupdate bagaimana proses penyelidikan yang terus dilakukan oleh Polda Jawa Timur, karena informasi yang kami dapatkan juga bahwa tim dari kepolisian daerah Provinsi Jawa Timur ini sudah mulai mengambil barang bukti atau alat bukti sejak hari Minggu kemarin. Besar harapan kami ini akan ada proses lanjutan, karena setelah penyelidikan akan ada penyidikan untuk
proses bertanggung jawab atas insiden yang terjadi pada hari Senin lalu tanggal 29 September 2025 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jason, Valen dan juga pemirsa, kita akan terus update proses identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara karena masih sejak sampai pagi hari ini maksud kami masih ada anggota keluarga atau wali santri yang menunggu di Rumah Sakit Bayangkara untuk hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara. Sementara demikian kembali ke studio. Belinda, satu lagi terkait dengan mungkin nanti setelah proses evakuasi selesai dilakukan maka akan dimulai penyelidikan. Apa persiapan kemudian yang disampaikan soal memulai penyelidikan ini nanti? Iya, Valen, kalau ditanya terkait proses penyelidikan, jadi memang sebenarnya ini sudah dilakukan oleh tim Polda Jawa Timur bahwa mereka sudah mengambil sejumlah alat bukti yang diambil dari lokasi kejadian, yakni tepatnya di titik ambruknya musola Ponpes Al-Khozini pada hari Minggu kemarin. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur tadi malam sebelum akhirnya merilis atau menyampaikan hasil proses identifikasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Ini Kabid Humas juga menyebutkan bahwa proses penyelidikan dan juga penyidikan ini akan dilanjutkan atau dimulai sejak tim evakuasi atau tim SAR ini selesai proses evakuasi seluruh korban. Dan sesaat lagi kita juga akan coba update di lokasi kejadian apakah memang secara resmi dari tim SAR gabungan ini sudah mengakhiri proses evakuasi. Beserta kami akan update Valen bagaimana proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur terkait insiden ambruknya musola di Buduran Sidoarjo. Valen. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Belinda Firda atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.